Oke, aduh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat-sehat selalu. Oke, dan untuk vlog kali ini ya, ke kota-kota. Karena biasanya ke gunung-gunung ya, desa-desa gitu ya. Kali ini ke kota-kota karena ya kebetulan kemarin tuh habis ada urusan, terus janjian dan hari ini buat ambil BPKB motor ya kan. Alhamdulillah nih si Bit udah lunas ya. Sebenarnya masih lama bulan ini ya, sekitar masih 20 bulanan karena ada uang buat ngelunasin, ya udahlah dilunasin aja gitu biar pikirannya tuh fokus satu gitu ya kan. Ya maklum lah ya, kayak kalau kayak gue ini ya cuman kurir, beli motor kayak gini bisanya nyicil ya ya kan. Yang penting kan halal, yang penting halal, hasil keringat sendiri, bukan hasil dari nendang pintu. Biarin Bit ya kan. Yang penting mah hasil keringat sendiri ya kan. Bukan warisan. Dan sebenarnya gua tuh dulu ambil motor ini tuh di dealer yang di mana itu, Jalan Godean ya kan. Kemarin kesana buat perlunasan, dan sebenarnya janjiannya tuh sama marketingnya ya. Itu tuh antara BPKB nya mau diantar ke rumah atau ambil sendiri. Kemarin dia bilangnya kalau enggak besok saya antar ke rumah aja mas gitu. Cuman karena gua lagi gabut dan kondisi emang hari ini kan lagi libur ya kan, hari Jumat ini by the way. Gua lagi libur, ya wes lah kemarin itu ya mas besok saya tak ke sana saja, tak ambil sendiri saja gitu. Cuman ini tadi itu mau ke sana, janjiannya tuh pokoknya ke sana sekitar jam 3-an gitu ya. Dan kalau dari rumah gua itu ya sekitar kurang lebih ke sana 45 menit sampai 1 jam lah. Kalau kondisi macet kayak sekarang ini ya, jam-jam pulang kerja ini kayaknya jam-jam kayak gini tuh lagi macet-macetnya juga paling ya lama gitu. Dan tadi emang janjian jam segitu, cuman terus tadi dikabarin sama mas kalau ambil kesini aja gimana, saya lagi ada di Gejayan gitu kan. Ya oke lah, siap gitu. Ya kan, malah lebih deket ya kan kalau ke Gejayan dari rumah gua gitu. Cuman setengah jam lah ya normalnya, tergantung lalu lintas juga gitu. Sebenarnya ada kerjaan juga di rumah karena baru renov rumah kan. Tadi mau instalasi kabel-kabel, cuman ada perluan ini, ya wes lah tinggal aja dulu, nggak apa-apa. Karena gua tuh beberapa hari ini emang lagi sibuk ya kan. Jadi ya wes lah gitu kan, nggak apa-apa lah gitu. Terus sama ya mumpung ya kan. Karena gue kan jarang-jarang banget ya kan motoran ke kota gini, karena kan semenjak nggak narik ojol itu kan gue nggak pernah kota-kota nih. Paling biasanya kalau ngevlog cuman pas nganterin orang aja ya kan, cuman ya di deket-deket rumah aja gitu. Cuman kayak bosen ya kan lama-lama kayak gitu. Terus ya wes lah,
mumpung ya kan, gas saja kota gitu. Dan apa namanya, ya sekalian ngerasain vibesnya pulang kerja sore ya kan. Kayak dulu kan sering ya pulang kerja kayak gini sore hari kan, rame-rame macet-macetan ya, waktu masih di itu. Cuman kan terus semenjak pasti bereng ya. Semenjak Ngurir kan udah nggak pernah lagi kota-kota, jadi ya wes lah. Cuman apa namanya, insya Allah lah, gua bakalan mulai lagi lah wajib vlog ya kan. Nanti ditunggu aja karena udah ada rencana, udah ada planning ke depannya. Cuman baru nyari sesuatu, ini belum dapat yang cocok. Besok kalau udah dapat asik itu wis gua vlogin, kemungkinan ya, atau enggak ya nanti setelah itu gua vlogin apa gitu ya untuk kedepannya gitu. Karena ya apa namanya, ngerasa kayak perlu sesuatu ya kan. Kalau lihat kondisi sekarang ini, kemarin gue sibuk banget kan coy, Ngurir gitu, pulang sore pulang malam kayak kadang capek juga bawaannya banyak terus. Dan sedikit cerita, gue kemarin minggu kemarin kalau nggak salah ya, gue sempet 3 hari nggak berangkat kerja. Yang sehari itu karena emang jatah libur kan, terus 2 hari karena sakit. Begitu masuk kerja, waduh, pembawaan gua, pengiriman paket gua 540 atau berapa ya, hampir 550 lah. Itu yang pertama kali terlihat ya kan. Terus setelah gua sortir ke ya kurang lebih kemarin kirim apa namanya, dapatnya di 523an dan terkirimnya cuma 500. Anjay. 500 paket dari pagi ya, gua berangkat pagi buat nyortir rute. Terus kirim pertama itu sekitar siang jam 10:30. Alhamdulillah bisa selesai jam 8 malam. Itu adalah rekor terbanyak gua, rekor pengiriman terbanyak gua, 500 paket. Anjay ya kan. Kayak habis sakit ya kan, begitu berangkat langsung dihajar ya, 500 paket. Paling kalian terus berpikir bayaran mas, telek. Enggak coy. Karena ya hitung-hitungannya adalah ya, jadi ya bayaran sih bayaran, cuman nggak sebanyak itu juga, karena hitungannya ya adalah hitungan khusus tersendiri buat dedikat ya, kurir dedikat gitu. Jadi ya ya gua sih kayak apa namanya, untuk saat ini tuh udah kayak berdamai dengan keanaan berdamai dengan keadaan sebagai seorang kurir dan kerja ikut orang, ya harus mau nggak mau ya, terima nggak terima gitu ya kan. Yang penting kayak yang penting itu gua tetap keluarga gua gitu, yang penting gua bisa nafkahin keluarga, anak istri, orang tua wes. Untuk masalah yang lain kayak gaji dan bla 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 itu
kalau menurut gua ya, dibandingkan dengan UMR Jogja, UMK Jogja itu mending itu gitu ya kan, mending Urir jauh. Makanya kayak ya wes, dengan ketentuan perusahaan yang seperti itu ya terima-terima aja sih gitu. Namanya juga ikut orang ya kan. Nah, gua lupa ngematiin sen tadi. Namanya juga ikut orang gitu. Kalau memang mau kerja seenaknya sendiri ya bikin perusahaan sendiri ya. Prinsip gua kayak gitu gitu loh. Jadi karena gua kedepannya pengen seenak gua sendiri gitu. Gua pengen usaha sendiri gitu. Dan kayak lama-lama tuh kepikiran kayak channel gua juga ya kan, YouTube gua itu, channel YouTube gua ini yang bisa dibilang gua bangun dari ya seperti itu ya kan. Dari zaman dulu istilahnya kalau nyari subscriber itu emang susah ya kan. Ya walaupun subscriber gua nggak banyak cuman kalau untuk dikumpulin di satu ruangan ya lumayan banyak ya kan. Terus nggak mudah juga kan nyari subscriber sebanyak ini gitu. Makanya kayak sayang banget gitu kalau kayak berhenti. Ya mendingan gua lanjutin lah sambil mikirin konten-konten yang biar rame gimana, terus yang ya setidaknya bermanfaat ya kan. Bagi-bagi pengalaman, bagi-bagi duit, ya berbagilah ya kayak gitu. Yang saya rencanakan, semoga nanti Tuhan juga memberi jalan, amin ya kan. Namanya orang usaha ya bro, yang penting kan kita usaha, doa wes, nanti semuanya kan Tuhan yang ngatur. Dan buat gua sendiri selama istri ngedukung itu wes kayak semangat ya, semangat pol mentok gas kan. Kayak satu hal ini yang membuat gua tuh semangat, ini gua harus bangkit, gua harus bisa lebih baik lagi, itu istri gua. Karena ada satu hal yang kemarin gua minta, gua diskusiin sama istri, disetujuin, alhamdulillah. Dan apa itu kita lihat besok, nggak besok ini juga, kita lihat di vlog berikutnya. Semoga bisa terrealisasi di vlog berikutnya ya kan, karena lumayan ini nyarinya lumayan. Semoga bisa segera terrealisasikan, oke lah ya. Dan gua bisa makin ini guys, makin semangat lagi ngevlognya kan. Semangat kerja ya. Golek duit begitu saudara-saudara. Sudah lama gua nggak lewat sini coy, kayak kangen ya kan. Kayak kalau biasanya kan kayak apa namanya, ke tempat yang sering kalian kunjungi, kalian lewati itu pasti kan ada rasa gimana gitu ya kan, kayak wah udah lama nih nggak lewat sana ya, sekarang kayak gimana ya gitu kan. Itu tuh kayak oke, sekarang udah kayak gini. Jogja kayak gini ya, rame sekarang, kayak dulu. Panas cuy, ini musim panas ya, musim kemarau. Apa namanya, udara juga panas terus, dan banyak kan juga sakit batuk ya. Jadi teman-teman ya tetap jaga kondisi kesehatan guys, banyakin minum air putih. Karena kayak gua yang bisa dibilang hidup di jalan, kerja di jalan ya kan, di jalan, meskipun di jalan kampung-kampung
tapi tetap kena panas terus. Itu gua seringnya tuh sakit karena dehidrasi ya kan, kurang air. Walaupun gua pasti kan selalu bawa bekal air putih itu 1 botol itu isi ya kurang dari 1 liter sih, cuman sekitar 800 mili atau 900 milian gitu. Itu kadang tuh suka dehidrasi ya, kurang air kalau pas panas dan itu kayak ngefek banget di badan gitu. Apa namanya, tenggorokan kering gitu, bisa bikin panas dalam sih, panas dalam terus sariawan. Dan buat gua yang sering teriak-teriak paket gitu kan, kadang sering hilang suara, serak suara, sampai customer langganan tuh, "Mas, lagi sakit ya?" Kayak hafal gitu ya kan, "Sakit ya Mas?" "Ya Bu." Biasanya ibu-ibu ya kan yang perhatian. Kalau bapak-bapak itu biasanya, "Ngopi Mas." "Ngopi Mas ya." Seringnya kayak gitu. Gua tuh kadang kepikiran gitu ya kan, kayak kalau gua berhenti ngurir, udah ada rezeki lain gitu, maksudnya udah nggak ngurir lagi itu, palingan yang banyak kepikiran di gua itu kayak momen-momen ketika ketemu sama orang-orang, ketika ngirim paket yang udah ditunggu-tunggu nih, itu kayak mereka seneng. Biasanya anak-anak kecil itu ya, gua lihat tuh kayak seneng banget ya kan dapat paket. Itu tuh kayak bakalan hilang ya momen-momen kayak gitu. Walaupun kadang gitu gua ketemu bayar yang kayak dong ora jane iki tuku metode online kayak gitu ya. Aduh, gua kemarin itu ada lah salah satu bayar yang kayak ini bener-bener nggak dong gitu loh kayaknya. Karena kan gua terus terang, gua kalau misalkan kirim paket pasti gua chat dulu, gua chat itu kan sambil ngerute ya kan. Setelah ngerute gua chat, gua urutin, baru gua masukin karung ya kan, buat dikirim. Kemarin ada itu satu minta dikirim siang itu jam 2-an. Gua bilang nggak bisa Kak, saya kirim sesuai rute gitu. Karena ya sebagai kurir kan terserah sih, opini orang beda-beda. Kalian kalau misalnya ya nggak apa-apa toh Mas, kan ini kan udah kewajiban. Ya kewajiban tuh kalau misalkan customer itu otaknya jalan ya, apa namanya, ketika di WA jam segitu ya wes, oh ya gua paket gua COD ya, resiko gua harus nyiapin uang, kalau enggak ya paketnya enggak dikirim dari itu ya. Udah minta kayak gitu kan, ya udah saya bilang aja, maaf nggak bisa kalau kirim jam segitu. Kalau jam segitu ya tak minta, tak suruh aja silakan ambil ke gudang gitu kan ya. Kan kalau paketnya penting ya kan bisa diambil sendiri ke gudang, apa-apa ya kan. Karena kan ya dari alamat itu ya kan, ya nggak jauh-jauh banget gitu loh. Malah ngomong bawa-bawa tuh, saya ini kalau pagi kerja di rumah nggak ada orang, apa namanya, jam-jam segitu kan waktunya orang kerja. Nah, dia kan ya harus mikir toh, emang dikira kurir itu nggak kerja gitu ya kan. Emang kurir itu ya gur wong-wong gabut ya kan, gur wong-wong sing ora duwe gawean ngono ya kan, gur wong mubeng-mubeng ngono kuwi. Ya ora cocok, kurir ya kerja ya pada
Dan kalau di zaman kayak zaman sekarang ini yang sudah termaju, sudah maju digital, digitalisasi ya kan, bisa kan transfer. Dan sekarang kan ya mudah. Wah mas nggak punya ATM, ada Indomaret, Alfamart, bisa counter, bisa ya kan, kayak bantuin lah kayak ya nomor kayak gua kan ada e-wallet ya kan, tinggal di top upin ke Shopee, Dana, GoPay, bisa gitu ya. Itu kan semua udah mudah gitu loh, nggak usah kayak terlalu nyolot juga. Ya mas, resikomu toh mas kurir gini. Iya resiko kurir kayak gitu, cuman kan kalau punya otak gitu loh kan, itu kalau kayak gitu tuh kayak gangguin kerjaan orang. Enggak sih ya, gangguin sih, cuman kayak menghambat, jelas tuh menghambat, menyusahkan kerjaan orang gitu loh kan. Karena kurir itu ya, gua ya terang, gua itu kan dituntut ya pengiriman, dituntut target pada ke. Wah aku nek target duitku ra cair, sing bayari sapa, mosok kon kerja bakti lah matane gunane opo cuk, ngono lho kan gitu. Wah yo kerja, kurir kerja cok ya, ngidupin anak istri, anak wong tua barang, wong tuaku ngono lho. Jadi yo apa jenenge, yo ngertiin lah, sadar diri gitu loh kalau lu pilih metode COD. Ya siapin uangnya buat COD ngono loh. Kan resikomu COD ya harus siap. Atau enggak minimal ya wes mas, kalau enggak bisa kirim besok ya ngono, sing enak ngono lho. Kowe kene wis kesel coy, serius kesel. Esuk kadang wong duran ke njaluke aneh-aneh, mas buat para kurir itu harus gini ya, dituntut ini itu tambah nih kowe ngono kuwi kira ngono. Kowe iki paling modal gratis ongkir. Dan lucunya lagi gini coy, itu kan pakai COD, bisa-bisanya ngomong loh kan saya udah bayar ongkir mas. Ongkir, saya udah bayar ongkir loh. Lah dikira saka tokone kono tekan nang Jogja kuwi paketnya mabur, ngilang apa jenenge? Apa teh? nek apa lompat ngono kuwi transporter. Alhamdulillah intine ngono kuwi ya kan, ngerti pakete teko dhewe tekan Jogja ngono kan enggak kan. Dikira saka kono truk-truk kuwi nek nggawa kuwi ora nggo bensin ngono, supire ora dibayar ngono kok. Ngawur teman. Dan kan lu COD coy, lu COD cash on delivery ya kan. Itu kan lu belum bayar paketnya cok, berarti kan ongkirnya juga belum lu bayar. Tolol banget sih. Dan orangnya sih sempat bilang apa namanya, yus kalau mau anda seperti itu saya ambil sendiri ke gudang tanpa ongkir. Wah tolol banget ya kan. Ya apa namanya ya, gue ya silahkan aja gitu kan, urusannya sama orang gudang ya kan, urusan sama orang gudang. Terus ya udah tak minta Sherlock, gue Sherlockin pakai gudang. Dan gue nggak tahu sih sekarang kayak gimana, karena kayak kemarin paketnya tuh ada kemarin nggak salah dari apa kemarin dari Kamis gitu. Nggak tahu sekarang apa udah diambil atau belum sama tuh orang gitu. Kayak ada orang-orang kayak gitu loh, kayak lu bayar nggak seberapa, bayar ongkirnya nggak seberapa ya kan, paket kecil lah ya kemarin tuh kayak CCTV kalau besar itu paling ongkir kena berapa ya, nggak mungkin kena 1 juta kan, segitu paling berapa 8.000
gitu ya, kayak raja ya kan. Mbok biasa wae ngono lho ya kan iso. Baru kayak gitu aja udah ngerasa paling ini. Dan itu ya itulah, itu kayak orang baru, kayak baru kali pertama kali ya BCOD. Ya atau baru pertama itu mainan online. Ini mainan ya. Karena ya untuk customer yang lain itu yang udah biasa, udah langganan, itu santai kok kalau aku. Karena gua kan prinsipnya gini lah, kalau istilahnya customer nggak ngeribetin, nggak nyusahin, ya gua bikin enak gitu loh. Intinya gua timbal balik lah, lu kelakuan lu ke gua ya gua balikin kayak gitu loh. Gua 2 kali lipatnya. Jadi misalkan lu sengak sama gua, lu nyolot sama gua, ya gua lebih nyolot gitu. Itu baik sama gua, ya gua bisa lebih baik gitu. Intinya gitu sih kalau gua kan. Jadi sama-sama enak kan gitu. Karena ya kita tuh manusia yang saling membutuhkan. Jadi ya, lu hidup sendiri pun nggak bisa. Makanya ya saling menghormati dimanapun kau berada ya kan. Dimana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya kan. Dimana kamu berada, di situ pula kamu harus jaga sopan santun dengan tuan rumah. Dan untuk vlog kali ini gua tutup saja dulu sampai di sini tuh. Ya untuk vlog kali ini gua tutup sampai di sini dulu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Nyalakan juga notifikasi kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Dan tentunya jangan lupa tetap jaga diri, jaga kesehatan, and see you in the next video. Bye bye.